Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, Memvel. Apa kabar? Sudah berada di kelas 8. Selamat ya, kita bersama-sama sekarang belajar di tahun pelajaran yang baru 2020-2021. Dan sekarang kita akan memulaikan pelajaran kita pada hari ini. Hidup beriman. Iya, sebelum kita lanjut, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama belajar. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Iya, peserta didik, hari ini kita lihat tujuan pembelajaran kita. 1. Mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. 2. Menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. 3. Menjelaskan makna hidup beriman. Nah, sekarang Mem mengajak kalian untuk menonton video animasi. Silakan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal,
Tuhan menutup pintu kapal itu. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Sampai seluruh kota terendam air. Tapi di dalam kapal semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, setelah menonton kisah Nuh, menurut kalian apakah arti dari iman? Nah, silakan ditulis pada buku tugas ya. Jadi videonya silakan kalian pause terlebih dahulu. Nanti setelah kalian selesai menuliskan iman menurut kalian, dan dilanjutkan kembali videonya. Arti iman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman berarti kepercayaan sesuai agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah, ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin.
Dalam Perjanjian Lama, iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Percaya dan iman itu saling berkaitan, sehingga iman dapat membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya. Alkitab mencatat banyak tokoh beriman dalam pergumulan mereka masing-masing. Salah satu tokoh Alkitab yang disebut bapak segala orang beriman adalah Abraham. Dalam Perjanjian Baru, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya, kepercayaan tentang Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik, namun kamu percaya padanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Dari manakah iman? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman selalu dihubungkan dengan kepercayaan kepada Allah. Iman menunjukkan adanya hubungan manusia dengan Allah yang didasarkan pada sikap atau tindakan manusia mempercayai Allah. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Karena Allah adalah sumber kehidupan dan menjadi landasan hidup. Nah, sekarang mari kita belajar dari Nuh dan Abraham serta beberapa tokoh Alkitab lainnya. Nuh, kalian semua pasti mengenal tokoh yang sangat fenomenal ini pada zamannya. Ketika ia mulai mengerjakan bahtera sebagaimana diperintahkan Tuhan padanya, banyak orang yang memperolok Nuh, bahkan menganggap Nuh sudah gila. Karena tekanan yang dialaminya tidak mudah untuk dihadapi, tetapi Nuh tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk kota, dan bahtera mulai jadi. Hujan turun selama 40 hari 40 malam, dan Nuh beserta keluarga dan seluruh makhluk hidup lainnya berada di dalam bahtera selama 150 hari. Lalu selanjutnya kita belajar dari Abraham. Ya, Abraham meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, tetapi ia taat pada perintah Tuhan. Meski ia tidak tahu dia dibawa kemana, tetapi dia tidak pernah bertanya dan mengeluh, karena Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar dan diberkati oleh Allah. Bahkan iman Abraham diuji ketika anak yang ia minta kepada Tuhan, Tuhan memintanya kembali. Tuhan ingin mempersembahkan Ishak sebagai korban baginya. Apa yang Abraham lakukan? Ia taat pada perintah Tuhan. Ia mempersembahkan Ishak, tetapi Tuhan meluputkan Ishak karena Tuhan telah mempersiapkan korban persembahan. Nah, dari kisah Nuh dan Abraham, tindakan mereka ini adalah didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Mereka mengenal Tuhan yang dipercayai. Mereka merasakan kedekatan dengan Tuhan. Mereka membangun relasi dan hubungan serta komunikasi yang baik dengan Tuhan.
Lalu dalam cerita Perjanjian Baru ada kisah perempuan Kanaan yang percaya, di mana perempuan Kanaan ini anaknya kerasukan setan dan amat menderita. Ketika ia mendengar Yesus sedang berada di daerah dekatnya, perempuan ini segera pergi ke sana dan meminta Yesus menyembuhkan penyakit anak perempuannya itu. Yang menarik adalah ternyata Yesus tidak memperdulikan perempuan Kanaan ini, tetapi perempuan Kanaan ini terus berusaha mendekati Yesus sambil memohon. Perkataan Yesus kemudian sebenarnya bisa sangat menyakitkan hatinya, tetapi perempuan Kanaan itu tidak peduli. Ia tetap meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Oleh karena keteguhan hati perempuan ini, ia yakin bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus pun mengabulkan permintaan dari perempuan Kanaan ini. Lalu yang berikutnya ada perwira di Kapernaum. Hamba perwira Romawi ini mengalami sakit keras. Ia sangat mengasihi hambanya itu. Ketika ia mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya. Yesus pun mengabulkan permintaan perwira Romawi itu. Pada waktu ia mengetahui bahwa Yesus bersedia menyembuhkan hambanya, justru perwira Romawi merasa dirinya tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Ia hanya meminta Yesus menyembuhkan hambanya itu dari jauh. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jadilah seperti apa yang engkau percaya." Nah, sekarang kalian berada di suatu di mana kalian hendak mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang sudah di depan mata. Di tengah ketakutan kamu berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi ternyata kamu juga mempersiapkan contekan untuk berjaga-jaga. Dan jika situasi memungkinkan, kalian akan menyontek. Nah, itu adalah contoh situasi yang sedang diperhadapkan pada kalian. Nah, pertanyaannya, apakah sikap kalian menunjukkan sikap beriman? Jika ya, berikan alasanmu. Jika tidak, berikan alasanmu. Silakan kalian tulis pada buku tugas kalian. 3 hal penting tentang iman. Iman adalah anugerah. Iman diberikan Tuhan dalam hati setiap orang. Iman dapat bertumbuh, ditentukan juga oleh respon atau tanggapan orang tersebut. Iman bersifat dinamis. Iman itu hidup, aktif dan bukan pasif. Iman terus bertumbuh dalam setiap keadaan dan mengalami banyak ujian untuk mengokohkan atau menguatkannya. Iman tidak pernah berhenti. Iman akan terus bertumbuh dan diuji keteguhannya selama manusia hidup. Bagaimana memelihara iman? Ya, tentu saja yang paling utama adalah dengan berdoa agar Tuhan menuntun hati kita, menjaga hati kita. Kemudian kita rajin membaca Alkitab agar dari setiap apa yang kita baca dalam firman-Nya, kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kita perlu bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bersaksi, mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur dalam keadaan apapun, tantangan apapun, pergumulan apapun yang diberikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur. Ciri-ciri orang memelihara iman: bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi, tetap menghormati norma sosial masyarakat, menerima keterbatasannya sebagai manusia, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab,
tetap setia apapun keadaannya, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Kesimpulan, orang beriman adalah orang yang mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan yang dipercayainya dan dapat diandalkan sebagai sumber kehidupan manusia. Mempercayakan berarti menyerahkan seluruh hidupnya pada pengaturan dan keinginan hati Tuhan. Evaluasi. Peserta didik silakan tulis pada buku tugas kalian soal beserta jawabannya. Jelaskan arti beriman kepada Yesus Kristus. Kedua, tuliskan salah satu tokoh Alkitab yang beriman. Ketiga, bagaimana cara orang tuamu memelihara iman. Ya, silakan di-pause dulu videonya, kemudian silakan kalian mengerjakan soal evaluasi. Setelah selesai menjawab, kalian lanjutkan kembali videonya. Ya, pembelajaran kita hari ini selesai. Kita akan tutup dan saya ajak kita sekalian berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mengenal Engkau dalam kasih dan kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bantu kami agar terus memelihara iman kepadamu, agar kami selalu teguh dalam iman dan percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sebagai remaja kami menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Karena itu kami mohon agar Tuhan menguatkan kami, agar kami mampu memelihara iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Materi pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.